Selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, channel The Mechanic Feel. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk per pagi ini kita ada problem di unit Xaxis 470 LC. Ini di unit Hitachi teman-teman ya. Ini ada problem engine overheating ya. Jadi sebenarnya laporan itu sudah dari tadi malam ya, dari teman-teman malam yang ngerjain ini. Ada temuan atau hasil inspeksi mereka, terdapat temuan bubble ya. Ada laporan engine overheat, dan ketika sudah unitnya dimatikan ya selama 15 menitan, baru kita cek kondisi si ini water coolernya ya. Kita buka cap radiatornya, ini ternyata kosong ya. Dan dari situ lalu kita lakukan pengisian untuk water coolernya ya. Kita isi sampai penuh ya. Nah, taunya ada kebocoran di area hose inlet ya, dari bawah sana ya. Dari bawah ini kan hose outlet dari termostatnya ya, dari water pump ke sini ya, nanti sirkulasinya. Yang dari bawah itu jebol ya. Lalu kita lakukan perbaikan tadi malam tuh. Nah, unit di running, ternyata setelah pengisian water cooler ya dan perbaikan hose tadi, baru di running, ternyata ada bubble atau gelembung pada radiator, atau disebut dengan engine bubble teman-teman. Ya, itu artinya adalah sebuah sesuatu kompresi dari engine ini tembus ke cooling system. Jadi ruang bakar ya tadi ya, ketika kompresi ini yang harusnya dibuang ke nanti ya titik terjadi ledakan ya, lalu langkah dibuang ke exhaust. Tapi itu ada ya, ketika langkah kerja tadi ya, ada yang bocor, lalu kompresi udara tuh masuk ke cooling system, yaitu melewati apa? Melewati kerusakan daripada gasket cylinder head ya, yang entah sobek atau seperti apa ya. Itu nantinya akan ketika udara yang dari kompresi itu akan masuk ke cooling system tadi, yang akan menjadikan si bubble pada cooling system, atau bisa disebut juga dengan engine bubble ya. Nah, dari situ nanti pas kita cek ya, di situ ada gelembung ya, di situ sudah bisa dipastikan ada kerusakan pada gasket cylinder head intinya. Nah, tadi ada temuan setelah kita dari temuan teman-teman malam tuh ada bubble aja ya. Nah, ini standby kan unitnya. Lalu pagi ini kita cek, ternyata setelah kita running itu ada temuan kedua teman-teman, yaitu ada blow-by ya. Jadi sebenarnya tuh ada antara blow-by atau tadi intinya ada asap ya keluar dari pernapasan si engine tersebut yang ada di bawah sana di hose-nya. Nanti mungkin akan saya tunjukkan videonya di akhir video ya. Nah, itu ada terdapat white smoke atau keluarnya asap putih. Nah, disertai tadi pertama tuh kita asumsi kita adalah oli, karena asap putih identik dengan blow-by ya, atau blow-by yang abnormal tadi ya, kompresi yang tembus ke bawah ruang bakar. Jadi biasanya itu adalah kerusakan daripada si ring piston ya, ring kompresi yang patah ataupun aus. Itu akan menyebabkan blow-by engine berlebih, karena dia akan ketika kompresi dia bocor ke bawah lah, ini seperti itu, dan udara itu akan memenuhi daripada ruang bawah si engine yang masuk ke oil pan. Nah, dari oil pan itu pasti ketika penuh maka dia akan naik juga kemana? Ke bagian cover ya, karena sifat udara akan ketika ada tekanan berlebih maka dia akan naik ke atas. Nah, disitu akan memenuhi ruangan rocker arm yang akan dibuang ke breather ya, ke hose breather. Nah, temuan tadi itu ada hose breather tadi mengalami semburan asap putih ya, semburan asap putih. Nah, setelah kita cek ternyata itu bukan oli teman-teman. Jadi biasanya kalau ada semburan asap putih ya, sama disertai tetesan hitam, itu biasanya oli. Itu yang saya sebut pertama tadi adalah blow-by engine tinggi karena ada kerusakan pada liner cylinder ataupun ring piston ya yang patah ya. Tapi ini temuan tadi itu berbeda.
Jadi asap putih itu karena ada kandungan cooling atau air radiator yang masuk ke dalam ruang ini ya, ruang bawah engine ya, atau tercampur atau kontaminasi dengan oli engine. Nah, kenapa demikian? Nah, jadi ini sebenarnya masih analisa kita ya. Yang menyebabkan engine overheat ini antara banyak kemungkinan ya. Nanti tadi juga ada hose yang sobek atau pecah. Nah, itu kemungkinan satu. Yang kedua tadi juga kita lakukan inspection ya pada thermostat valve, juga ada thermostat valve juga ada problem jam. Jadi dia tidak berfungsi dengan normal. Ya. Ya, yang menyebabkan air bisa masuk ke dalam di dalam oil, terkontaminasi dengan oli ya, masuk dalam oil pan ya. Itu hanya satu kemungkinan, yaitu kebocoran di seal ini, injeksi pump atau seal water pump ya, water pump yang ada nempel di engine. Nanti saya cek dulu. Nah, di bagian sini teman-teman ya, ini ada water pump. Nah, ini terhubung dengan ini timing gear ya, timing gear depan. Jadi ketika ini bocor untuk shaftnya, maka di coolingnya water coolant akan menyeberang ke timing gear depan. Lalu setelah tidak langsung si water coolant akan bercampur dengan main gallery oil system, atau dia mengkontaminasi si oli engine-nya. Itu yang menyebabkan ketika ketika engine running ini ya, panas dari uap dari air atau cooling tadi ya, atau air radiator yang masuk ke dalam ruang bawah engine itu yang menjadikan dia semburan asap tadi. Nah, semburan asap tadi yang keluar melalui hose breather ini, melalui di sini di bawah ya. Tadi kita temukan ada tetesan hitam seperti oli, ternyata bukan oli tapi melainkan water coolant atau air radiator ya. Nah, dari situ kita simpulkan bukan blow by ya, bukan asap blow by, tapi asap dari si cooling system yang masuk ke dalam ruangan oli ya, seperti itu. Jadi ini mungkin sharing-sharing saja ya untuk per siang ini. Kita mengalami trouble di unit Jackson 470 LC ya. Ini ada engine Isuzu teman-teman ya. Nanti kita akan lakukan langkah pembongkarannya atau remove untuk ini. Coba cek untuk water pumpnya nanti. Tadi kita udah coba cek untuk thermostat valve-nya itu jam ya. Tadi water pumpnya belum kita cek seperti apa nanti. Tapi sudah saya pastikan ini jebol untuk water pumpnya, dan juga kita akan lakukan pergantian gasket cylinder head ya. Jadi karena ini tadi sudah dipastikan si kompresi dari ruang bakar tuh tembus ke cooling system yang menyebabkan bubble atau gelembung pada radiator tersebut ya. Jadi mau tidak mau kita harus lakukan progress top overhaul ya, atau overhaul untuk pergantian gasket cylinder head dan nanti komponen water pump ya. Insya Allah akan close untuk problemnya ya. Ya mungkin itu aja untuk per siang ini teman-teman. Mungkin cukup dari saya sharing-sharing per siang ini, semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel The Mechanic Wheel. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.